Drop it. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enang Kurnia Sandi dari Prodi Pendidikan Ekonomi dari kampus Universitas Pancasakti Kampus 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia. Materi yang saya akan bahas kali ini adalah tentang ini, dan ini. Yang akan kita rangkum secara singkat, padat, dan jelas dalam video ini. Mari kita simak video berikut ini. Sejarah perekonomian Indonesia. Sejarah ekonomi Indonesia terbentuk atas lokasi geografisnya yang terletak di antara persilangan samudra dan benua dunia. Sumber daya alam yang melimpah berupa hasil tani dan bumi, serta penduduk yang tinggal di penjuru kepulauan yang berbentuk dasar dari perkembangan negara Indonesia. Nah, dari situlah munculnya perkembangan kontak dengan perdagangan internasional melalui mitra asing yang datang untuk berdagang, ikut berperan penting dalam perkembangan Indonesia, berupa kedatangan pedagang dari India, Cina, Arab, dan Eropa yang ikut mengeksplorasi rempah-rempah. Sistem perekonomian Indonesia. Sistem ini sudah dimulai sejak Indonesia masih berbentuk kerajaan. Pada masa itulah monopoli dilakukan berdasarkan kekuasaan kerajaan. Lalu perkembangan ini dimulai dari zaman penjajah Belanda, di mana sistem ini diterapkan sampai akhir masa penjajah Jepang, dan sistem perekonomian ini masih digerakkan oleh bangsa penjajah. Setelah merdeka, bangsa Indonesia sudah berulang kali mengubah sistem yang dipakai dalam mengatur perekonomiannya, dari sistem liberal, kemudian komando atau komunis, sampai memasuki Orde Baru. Dan pada akhirnya, bangsa Indonesia sampai sekarang ini menggunakan sistem perekonomian Pancasila, atau kerakyatan, di mana tujuan dari perekonomian ini adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional ini merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk mendapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan metode penghitungan pendapatan nasional dapat diketahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian negara. Apa aja sih manfaat pendapatan nasional? Manfaat pendapatan nasional yaitu dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengevaluasi kinerja perekonomian, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor, dan sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Lalu distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Kependudukan dan ketenagakerjaan. Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kematian, persebaran, mobilitas, dan lain-lain. Masuknya penduduk usia kerja disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama, seseorang melanjutkan sekolah hingga menunda untuk bekerja. Yang kedua, telah menjadi adat istiadat pada suatu keluarga mewajibkan anak-anak perempuan harus mengurus rumah tangga. Yang terakhir, tidak mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang pas. Yang pertama, angkatan kerja. Angkatan kerja ini adalah usia kerja yang memiliki pekerjaan. Yang kedua, bukan angkatan kerja. Artinya, usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan seperti ibu rumah tangga atau pelajar. Selanjutnya ada pekerja, yaitu orang-orang yang memiliki pekerjaan. Dan yang terakhir, pengangguran, yaitu orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tapi masih atau sedang mencari pekerjaan. Indeks pembangunan manusia merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan standar hidup. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju.
negara berkembang atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Menurut Badan Pusat Statistik, indeks pembangunan manusia memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, masyarakat, atau penduduk. Yang kedua, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Yang terakhir, bagi Indonesia, IPM digunakan sebagai alokasi penentuan dana umum. Menarik bukan mengulas materi perekonomian Indonesia? Teman-teman semua sudah paham kan dengan materi yang saya sampaikan? Semoga teman-teman semua paham ya dengan materi yang saya tadi sampaikan. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.